Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buffer overflow vulnerability. Nah, di sini ada challenge dari Pak Misticial. Di sini challenge-nya adalah print the congratulation message via buffer overflow vulnerability. Nah, di sini ada sebuah link dan di sini adalah informasi filenya. Filenya adalah ELF 64 bit LSB executable dengan arsitektur x8664 versi 1, API-nya System V, statically link, dan di sini ada hash filenya salah satu. Oke, kita mulai dengan mendownload file ini terlebih dahulu. Kita download menggunakan widget ya, tambahkan extra no certificate ya, no check certificate di sini. Ya, seperti ini ya, kita sudah berhasil mendownload. Lalu kita cek file 003. Sudah sama isinya, file 64 bit LSB executable dan seterusnya. Nah, kita coba menjalankan di sini chmod plus x 003, kita berikan exec permission dulu, lalu kita jalankan. Nah, programnya ini meminta sebuah input ya, enter the keyword. Nah, kita belum tahu keywordnya apa ya. Kita coba dulu ngasal. Nah, ternyata muncul di sini the input does not seem to be correct. Ingat, instruksinya adalah print the congratulation message via buffer overflow vulnerability. Nah, bagaimana sih kita akan melakukan print congratulation message? Nah, kita bisa mengecek sih apa saja string yang berada di dalam file ini menggunakan utility namanya strings -o 003. Ini akan menampilkan kumpulan karakter-karakter yang printable di dalam file ELF tersebut. Nah, di sini ternyata ada congratulations you have solved the quiz. Terus di ini ada the input does not seem to be correct, error something went wrong, enter the keyword, dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah print the congratulations message ini. Nah, tapi kita belum tahu cara ngeprintnya gimana. Kita harus melakukan pemeriksaan. Kita bisa menggunakan object dump untuk mendapatkan assembly code dari file tersebut. Seperti ini, object dump -d 003 itu nama filenya. Kita enter ya, muncul semua assembly code-nya. Kita copy di ini, kita paste ya. Kita sudah dapat assembly code-nya. Sekarang kita akan melakukan pengamatan secara runtime menggunakan GDB ya. Pastikan sudah menginstal GDB dan GEF. Di sini GDB 003, enter ya. Nah, kita akan menjalankan programnya dulu secara biasa, R. Nah, kita berhenti di sini ketika programnya meminta sebuah inputan ya, enter the keyword. Nah, karena kita di dalam GDB, kita bisa melakukan inspeksi variabel, memori, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan interrupt di sini ya, langsung Ctrl C, otomatis melakukan interrupt. Nah, kita berhenti di sini. Ternyata ada fungsi namanya get input. Nah, kita copy address ini ya, karena ini adalah statically link, maka address fungsinya ini tidak terpengaruh oleh ASLR atau address space layout randomization. Kita find di sini. Nah, di sini kodenya ya, sudah sama ya. Syscall move RBP RSP pop RBP, syscall move RBP RSP pop RBP, sudah sama. Nah, sekarang di sini kita disuruh memasukkan input ketika programnya itu masuk ke fungsi namanya get input. Kita akan memeriksa di sini apakah ada buffer overflow vulnerability. Nah, pertama di sini akan syscall itu ketika berjalan dia membaca input dari standard input atau stdin. Nah, kita baca dari sini. Sini source EEX ya. EEX ketika bernilai 0 itu adalah sysread atau syscall untuk membaca. Berikutnya source ADI. Ini adalah file descriptor ya. Kita bisa buka di sini programmer Linux programmer manual gitu ya, menggunakan man2 read ya. Ingat tadi ini AEX ya, source AEX itu membuat nilai AEX menjadi 0. Nah,
0 itu adalah syscall untuk read, maka kita bisa membaca pedoman di man 2 read. Enter ya. Untuk argumen pertama itu adalah ADI, argumen kedua itu adalah RSI, argumen ketiga itu adalah RDX ya. Jadi ADI, RSI, RDX. Di sini nilai ADI, source ADI berarti ADI sama dengan 0. 0 itu adalah file descriptor untuk stdin atau standard input ya. Sini integer FD itu file descriptor. Nah, berikutnya untuk argumen kedua ini adalah buffernya. Buffernya ini sebuah pointer berada di RSI di sini. Buffernya adalah di sini. RBP minus 1F8. Nah, kita akan cek ini. Berikutnya RDX itu adalah panjang buffernya. Seberapa banyak kita akan melakukan write ke memori. Ya, karena ini read berarti kita melakukan write ke memori ya. Kalau kita melakukan write berarti kita malah read dari memori seperti itu. Jadi di sini size T count ya. Ini RDX ya. Atau kalau ini kan cukup immediate 32 bit bisa masuk langsung ke ADX, otomatis zero upper yang RDX nya. Oke, berarti di sini sudah ada RBP. Nah, RBP ini adalah frame pointer. Di sini ketika kita push RBP itu kita preserve nilai old RBP. Setelah itu kita membuat frame pointer di sini move RSB RBP. Setelah itu subtract ini pengurangan RSB dikurangi dengan 0x1F8. Berapa ini dalam desimal? Kalau bingung kita copy. Setelah itu masuk ke GDP, tag P/D. Ini biar mudah ya kalau konversi ke desimal dari hexadesimal. Nah, ini kan berarti ada 504. Berarti di sini kita mengalokasikan buffer sebesar 504 bytes ya. Kita mengurangi stack pointer di sini. RSB ini stack pointer, RBP ini frame pointernya. Nah, berikutnya di sini ada syscall ya, syscall 1 ya. Syscall 1 itu write, media 1 itu std out. Ini untuk menampilkan teks ini berarti ya. Untuk enter the keyword ini ditampilkan oleh syscall yang ini. Setelah itu dia melakukan read di sini. Read RBP minus 1F8. Nah, di sini kita hanya memiliki sebesar 504 bytes untuk inputannya, tapi RDX nya diisi dengan 0x1000. Berarti kan ini 4 bytes ya. ADX ini adalah bottom half-nya RDX. Kita cek di sini P/D. Nah, ini kan 496 berarti 496 bytes. Ini lebih besar dari buffer yang disediakan oleh stack frame-nya, sehingga di sini ada buffer overflow. Nah, lalu bagaimana kita untuk melakukan exploit-nya? Nah, untuk melakukan exploit kita bisa mengcollabor return address-nya. Nah, return address itu berarti berada di RBP plus 8 ya. Setelah pop ini maka RSP akan menunjuk ke return address. Top of the stack-nya akan berisi return address ya. Jadi di sini undo stack frame ya, bisa terlihat move RBP RSP, lalu pop RBP. Di sini restore nilai RBP. Lalu di sini adalah RSP saat ini menunjuk ke return address. Lalu kita ada memory access ini tanda kurung. Terus kita copy ke RDI. RDI di copy lagi ke sebuah static storage ini menggunakan RIP relative addressing ya. Di sini masih ada simbolnya ternyata ya, karena tidak strip tadi. Di sini kan not strip, berarti kemungkinan ada simbolnya. Nah, inilah salah satu simbolnya return address. Ini sebuah variabel yang static atau seperti global variable, itu mengaksesnya menggunakan RIP relative addressing seperti ini ya. Kita masukkan sini berarti dia menyimpan return address-nya, lalu
menyimpan return address di sini di sebuah variabel ini dan return. Nah, ketika return itu dia akan melakukan jump ke addressnya, ke return addressnya. Nah, kalau kita bisa mengontrol nilai return addressnya, kita berarti bisa mengontrol jalannya program tersebut. Nah, sebelumnya ketika program ini berjalan kan dari start dia memanggil main, setelah main di sini dia memanggil get input ya. Nah, ketika di get input ini return, dia akan kembali ke main. Nah, tapi kalau kita clobber return addressnya, itu kita bisa mengendalikan returnnya itu kemana gitu, nggak bisa tidak ke main. Jadi setelah kita manipulasi return addressnya, setelah kita clobber, bisa ke fungsi yang lain. Nah, di sini ternyata ada sebuah fungsi yang menarik namanya secret function. Mari kita coba untuk melompat ke sini. Nah, caranya yang pertama, ingat tadi di sini ada 504 bytes. 504 bytes. Nah, tapi ingat sebelum 504 bytes itu kita menyimpan nilai RBP yang lama. RBP yang lama di sini push RBP itu kita menyimpan RBP yang lama di stack ya kan, reserve RBP. Setelah itu baru ada return address. Berarti untuk mengclobber return address kita harus membuat overflow sebesar 504 ditambah 8. RBP itu kan 64 bit, berarti dia sebesar 8 bytes, sehingga 504 ditambah 8 adalah 512 bytes. Kita harus membuat overflow sebanyak 512 bytes. Itu berarti kita mengenerate angka atau karakter bebas lah ya sebanyak 512 bytes. Setelah itu karakter yang berikutnya itu harus kita tentukan agar valid sesuai dengan address yang ada di sini. Kita akan mencoba melompat ke secret function ini. Nah, caranya kita bisa menggunakan sebuah bahasa pemrograman, misal bahasa pemrograman Perl untuk membantu kita mengenerate karakter yang panjang 502. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan shell Perl -i, kita ketik print a lalu tanda silang. Nah, tanda silang ini berapa kali gitu kita menampilkan karakternya. Misal 10 ya nanti akan muncul a sebanyak 10 kali. Misalkan 100 nanti akan muncul a sebanyak 100 kali. Seperti itu ya cara kerjanya. Nah, kita akan perlu melakukan overflow sebanyak 512 bytes. Jadi kita perlu pilot 512 ini bebas di siapa, misal kita isi a ya. Berikutnya di sini kita mulai mengclobber return address. Nah, return address kita akan mengclobber dengan nilai ini ya. Nilai ini berarti ingat di arsitektur x8664 itu adalah little endian machine. Berarti representasi integer ini ketika di convert ke bytes itu berbalik ya, berbalik bytes by bytes. Berarti kita harus mengisi dengan seperti ini, \x ya, ini kan dalam heksadesimal, berarti \x B9 \x 10 \x 40 \x 00 \x 00 ya, sebanyak ini 8 bytes ya, berarti 1 2 3 4 5 kurang 3 berarti \x 00 \x 00 ya, ini sudah 8 bytes. Nah, setelah itu kita buat sebuah file ya, misal pilot.txt lalu enter. Setelah itu kita jalankan programnya, tapi inputnya dari payload seperti ini R, terus kita masukkan ini stdin-nya, kita redirect seperti ini lalu enter. Nah, ini tidak terjadi apa-apa. Ini kita perlu melakukan debugging step by step ya. Kita tadi kan berhenti di sini setelah syscall ini. Nah, kita bisa pasang breakpoint di sini. Ini kita copy addressnya, lalu kita
pasang breakpoint di sini B tanda bintang lalu addressnya. Tanda bintang lalu addressnya, enter ya. Kita sudah memasang breakpoint pada address ini. Lalu kita jalankan ulang dengan pilot yang sama. Nah, kita berhenti di sini. Nah, di sini stack kita sudah terclobber dengan a yang banyak sekali tadi ya. Nah, kita lanjutkan step by step. SI ya untuk step selanjutnya. Nah, di sini ini old RBP ya. Old RBP sudah terclobber ya dengan a. Nah, terus di sini return address. Nah, return address sudah menunjuk ke secret function ini ya. Kita lihat apa yang terjadi di secret function. Enter. Nah, ini kan sebelum return itu top of the stack adalah return address. Nah, di sini top of the stack itu adalah ini. Dia menunjuk ke secret function plus 0. Berarti awal dari secret function. Berarti di sini ya, menunjuk ke push RBP. Nah, di sini push RBP sama ya, sudah sama. Kita cek apakah masuk. Ya, kita sudah masuk ke secret function ini. Nah, kita lihat apa yang terjadi di secret function. Kita langsung lanjutkan step by step. Nah, di sini ternyata ada conditional jump ya. JNE ini adalah conditional jump. JNE artinya adalah jump if not equal. Berarti komparasi di sini kalau dia tidak sama akan mengambil lompatan ke sini ke end wrong. Jadi dari namanya saja sudah mengimplikasikan bahwa itu adalah sebuah kesalahan ya. Kita mengkomparasi di sini. Ini kita bisa cek langsung di source code-nya di sini. Copy. Nah, di sini ya, sudah ketemu di sini. Nah, dia membandingkan nilai REX dan R8. Nah, nilai R8 ini diambil dari return address. Variabel return address yang diambil menggunakan RIP relative addressing. Ya, di sini tadi ya. Ketika dia hendak return, dia menyimpan return address-nya. Nah, lalu di load lagi ke sini. Lalu di sini ada LEA. LEA ini adalah load effective address ya. Dari RIP dari saat ini minus 12 0x12 0x12 itu dia ada di awal mula script function ini. Berarti kan nah ini 4010 B9 berarti di sini. Nah, ketika nilai REX itu tidak sama dengan R8, maka jump ke end wrong. JNE, ingat JNE itu adalah jump if not equal. Jadi ketika REX tidak sama dengan R8, maka kita akan melompat ke label end wrong. Berarti ada di sini end wrong. Nah, kita akan melompat ke sini. Nah, itu mengimplikasikan kesalahan dari labelnya saja end wrong ya. Nah, berikutnya kita cek di sini apakah nilai REX itu sama dengan R8. Kita ketik di sini P REX P R8 ya. Ternyata nilai REX sudah sama dengan R8. Berarti di sini tidak diambil, jamnya tidak diambil, berarti ini sudah benar ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kan sudah terimplikasi di sini not taken ya. Lanjut step. Nah, di sini nilai REX akan diisi dengan 0x FF ya. F-nya ini sebanyak 16 kali. Ini negatif 1 ini. Ya, di sini ya. Diisi dengan ini lalu di compare dengan nah RBP plus 0 ini berarti kan RBP plus 0 berarti nilai RBP old RBP-nya itu harus bernilai 0x FF sampai ini F-nya sebanyak 16 berarti kan. Lalu lanjut ya, kita lanjutkan di sini apakah nilai ini sudah sama dengan ini. Kita cek ya. Kalau nilai yang ditunjuk oleh RBP ini berarti old RBP-nya itu tidak bernilai negatif 1, berarti salah, melompat ke end wrong ya. Ingat JNE adalah jump if not equal. Ketika RBP-nya tidak equal dengan nilai ini atau ini negatif 1,
berarti kita salah ya. Kita cek dulu ya, langsung oke. Nah, kita tidak bisa mengecek seperti ini. Misal RBP ya, kita cek RBP. Nah, RBP ini adalah base pointernya, itu adalah sebuah pointernya, tapi yang perlu kita cek di sini adalah memorinya, isi dari yang ditunjuk oleh RBP, karena ini ada tanda kurungnya, berarti itu memori akses. Berarti kita bisa menggunakan casting seperti ini. Ini di reference dari pointer ke pointer ya. Nah, void bintang 2 kali berarti kan sebuah pointer yang menunjuk ke sebuah pointer. Lalu kita di reference pointernya, kita mendapatkan nilai. Nah, nilainya di sini adalah 0x414141414141. Nah, apa sih ini 414141 ini? Ini adalah huruf A yang kita supply lewat pilot tadi di sini ya. Nah, berarti kita harus membuat nilai RBP-nya ini menjadi 0x FF sebanyak 16 kali. Nah, dari mana kita bisa mengclubber nilai RBP? Nah, nilai RBP itu diclubber dari get input tadi ya. Ingat ketika push RBP itu kita menyimpan old RBP itu ke dalam stack, lalu ketika pop RBP itu kita restore. Nah, sebelum restore kalau kita sudah mengclubbernya ketika syscall ini, maka ketika restore itu akan merestore nilai yang salah. Nah, kita harus membuat nilainya itu menjadi tadi 0x FF sebanyak 16 kali. Berarti pilotnya kita ubah menjadi, ingat tadi ukuran stacknya adalah, ukuran buffernya adalah 504. Nah, setelah itu 504, offset berikutnya adalah nilai RBP yang lama. Nilai RBP yang lama ini yang akan di restore ketika pop RBP ini. Nah, berarti kita harus membuat nilai RBP ini menjadi ini 0x FF. Berarti di sini slash x FF. Ingat sebanyak 8 kali ya. FF-nya kan sebanyak 16. Nah, kalau ini kan per byte-nya kan satu karakter. Berarti 0x FF kali 8. Seperti ini pilotnya. Ya, jadi ini untuk mengisi buffernya agar overflow ya, yang A504 kali ini bisa diganti huruf lain, misal random bisa, asalkan diisi bebas. Ini hanya untuk memicu overflownya. Terus di sini untuk yang ini yang 0x FF ini adalah untuk mengclubber nilai RBP. Lalu di sini untuk mengclubber return address. Kita enter ya. Lalu kita coba lagi jalankan r payload.txt, enter ya. Sudah sampai sini, lalu kita continue. Nah, di sini sudah mulai muncul di sini, congratulations you have solved the quiz ya. Kita juga bisa mencoba di luar JDB ya, kalau mau lebih yakin lagi ya. Tadi 003, langsung kita masukkan payloadnya seperti ini, enter. Nah, sudah kan, congratulations you have solved the quiz. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh buffer overflow yang simple ya dari Pak Misticial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.